Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita hendak bersyukur, akan masuk dalam misbah doa. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan buat Allah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada saat ini kami datang mengucap syukur kepada di hari yang baru, di hari yang luar biasa ini Bapa. Ini kami hamba-hambamu, ini kami umatmu, ini kami anak-anakmu datang menyembahmu. Kami hendak katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bersama-sama naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Tolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus
tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, Kau sangat baik. Mulia nama-Mu Bapa-Ku, sembah Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Sebab Tuhan teramat baik, kasih-Mu besar, Kau layak dipuji. Yesus berlindung kami, ya Allah-Mu. Kau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau Yesus Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan Allah kami, penyelamat kami yang hidup. Besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Syukur bagi-Mu, Hosiana. Tapi kami berlimpah dengan syukur di pagi hari ini Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Kami boleh lalui sepanjang malam dan saat pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu, sebab berkat yang baru bahkan Tuhan telah beri bagi setiap kami. Dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami hendak tinggikan nama-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, katakan Kau Raja-Ku.
Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di hari yang penuh bahagia ini Tuhan. Tuhan sangat baik, kasih-Mu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami siap sambut firman Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom. Anak-anakku shalom. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk masuk dalam misbah doa. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Mari kita perhatikan Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasalnya yang ke-26. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul buat kita, Yudas mengkhianati Yesus. Sudah ketemu? Matius 26. Baik, kita baca bersama-sama dari ayat 14, 15 hingga ayatnya ke-16. 1, 2, 3, ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya kasih judul Yesus yang terjual. Sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Jumat Agung, ya, di mana Yesus Kristus itu mati, disalibkan untuk menebus dosa kita, umat manusia. Nah, rangkaian kematian dan kebangkitan Yesus di hari ketiga itu biasanya disebut sebagai Paskah, yang artinya diluputkan dari maut. Oleh karena itu, bergembiralah di dalam Tuhan, bersukacitalah karena kasih-Nya. Sebab seperti orang Israel diluputkan dari perbudakan lewat kematian anak sulung Mesir, ya, demikian kita umat-Nya dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa dan maut lewat kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus. Amin. Iya. Anak-anakku, demikian juga dengan istriku. Namun ada hal yang menggelitik hati saya sehubungan dengan penyaliban Yesus. Ada orang Kristen yang pernah berkata begini, "Wah, Yesus itu disalib, ada berkat atau jasa Yudas Iskariot di sana, sehingga kemungkinan besar Yudas Iskariot juga akan masuk surga." Nah, saudara, saya mau bilang begini, tidak ada berkat, tidak ada jasa dari sebuah kejahatan. Yang ada yaitu ganjaran atau sebuah penghukuman. Itu sebabnya dalam Markus pasal 14 ayat 21
Markus pasal 14 ayat 21 berkata begini, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, ini perkataan Yesus sendiri. Ini tentang Yudas Iskariot. Dan kalau kita perhatikan pada pembacaan kita di awal tadi, di ayatnya yang ke-15, apa firman Tuhan katakan? Ini perkataan Yudas Iskariot. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ternyata uang adalah penyebab Yudas Iskariot menjual Yesus. Maka renungkan ini. Hati-hati dengan uang. Jangan sampai kita jatuh cinta kepada uang. Kalau kita perhatikan dengan lingkungan kita saja, saat ini ada banyak wanita yang bahkan menjual dirinya karena uang. Kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Alkitab, kisah para rasul pasalnya yang ke-5 misalkan, Ananias dan Safira itu suami istri, mereka mati karena berbohong tentang uang. Belum lagi kisah lain, Demetrius misalnya, dia sangat membenci Rasul Paulus karena saat itu banyak orang yang kemudian percaya kepada Injil, sehingga pendapatan dari penjualan patung Dewi Artemis yang dia punya itu berkurang. Isabel membenci Elia dan ia berusaha membunuhnya karena Elia membunuh nabi-nabi palsu yang menjadi sumber pendapatannya. Dan sebenarnya ada banyak kisah lain lagi yang berbicara tentang bahaya dari cinta uang. Oleh sebab itu, bahkan kalau kita memperhatikan beberapa ayat di ayatnya yang ke-8, ya, di atas dari pembacaan ayat pagi hari ini, kita bisa temukan bagaimana Yudas Iskariot juga melarang seorang wanita berdosa menuangkan minyak narwastu yang mahal pada kaki Yesus. Itu semua dengan dalih apa? Dengan dalih peduli kepada orang miskin. Padahal sesungguhnya karena hatinya sudah jatuh cinta kepada uang. Saudara, Matius pasal 26 ayat 8 sampai 9, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Dan ungkapan ini keluar dari mulut seorang Yudas Iskariot. Saudara, mari sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 juga katakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Dengan demikian, saudara-saudara, maka kita dapat renungkan pesan Paskah hari ini bagi kita. Yang pertama,
jangan mencintai uang. Amin. Jangan mencintai uang. Karena orang yang mencintai uang dapat menjual segalanya demi uang. Ingat bahwa Yesuslah yang menyelamatkan hidupmu dari api hukuman kekal. Bukan uang kita. Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita dari penghukuman api kekal. Bukan emas dan perak yang kita punya. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini jika ia harus kehilangan nyawanya? Jika dia kemudian masuk ke dalam api neraka, yang ada di sana hanyalah kertak gigi, tangisan. Yang kedua, pesan Paskah bagi kita, yaitu jangan pernah mengkhianati Yesus jika tidak ingin binasa seperti Yudas Iskariot. Tahu Yudas Iskariot matinya seperti apa? Yudas Iskariot yang sudah menjual Yesus itu matinya gantung diri. Ya, gantung diri, dimasukkan lehernya ke tali. Ya, lalu gantung diri tercekek. Dan di ayat lain dalam Kisah Para Rasul dicatat bahwa perutnya itu tumpah. Ya. Dengan kata lain, firman Tuhan juga mengajar kita, berkata bahwa orang yang bunuh diri itu tidak masuk surga. Jadi jelas Yudas Iskariot tentu juga tidak akan terselamatkan. Kenapa? Karena pada dasarnya dia itu tidak bertobat. Memang ada penyesalan sebagaimana dicatat dalam Matius 27 ayat 4-5, berkata demikian, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, penyesalan tanpa pertobatan tiada arti. Jadi Yudas Iskariot itu ada sebenarnya penyesalan ketika Yesus Kristus sudah dijatuhi hukuman mati. Tetapi pertobatan yang sejati belum ada pada dirinya. Dan waktu dia menyesali perbuatannya itu, dia hanya melempar uang perak itu, ya, ke dalam bait suci. Dia pergi, tetapi dia salah langkah. Dia akhiri hidupnya dengan cara yang tragis sekali, yaitu gantung diri. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah hianati Yesus. Karena mengkhianati Yesus itu membawa dampak yang sangat mengerikan. Pesan ketiga, di hari Paskah yang luar biasa ini, uang memang perlu. Amin. Uang memang perlu, tapi bukan segala-galanya. Segala-galanya bisa saja butuh uang, tetapi jadikanlah Yesus segala-galanya, maka uang dan berkat akan mengikutimu. Amin. Mari kita jadikan Yesus segala-galanya. Maka ketika kita memiliki Yesus Kristus sang sumber berkat itu, setiap hari Dia akan pelihara hidup kita. Sebaliknya, orang yang mencintai uang lalu mengabaikan Tuhan penyelamatnya, menomor duakan, menomor tigakan Yesus Kristus, bahkan
sampai melupakan Tuhan Yesus yang sudah berkorban di kayu salib, itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan uang itu bisa menjadi malapetaka buat mereka yang mencintai uang. Tetapi setiap kita yang mencintai Yesus, yang menjadikan Yesus segala-galanya, yakin dan percayalah, berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap hari Dia pelihara kita. Karena apa? Dia adalah Bapa dan Gembala kita yang baik. Terpujilah Tuhan atas besar kasih-Nya kepada kita di hari Paskah ini, di hari Jumat Agung ini. Biarlah kita senantiasa tidak lupa untuk bersyukur dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Karena Yesus Kristus sungguh kasih-Nya luar biasa. Dia rela mati, memberikan nyawanya bagi kita umatnya, bagi kita anak-anaknya, bagi kita sahabat-sahabatnya. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Amin. Itulah Yesus, memberikan nyawanya. Dia rela mati supaya kita yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat kami persembahkan buat Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebab lewat firman-Mu kami diajar untuk kami tidak mencintai uang, melainkan kami harus mencintai Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan mati dan bangkit bagi kami. Materaikan firman-Mu ini bagi setiap kami Tuhan. Dimuliakanlah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita semua untuk mengangkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan
berdoa yang pertama buat bangsa dan negara kita. Yang kedua, doakan buat kesejahteraan dan keselamatan kota kita, serta setiap jiwa-jiwa dalam berbagai suku bangsa yang ada di kota kita ini. Yang ketiga, doakan buat pemimpin-pemimpin rohani kita. Yang keempat, kita akan berdoa buat SMD dan Sinode di bulan Mei dan Agustus 2023 ini, supaya semua nanti dapat berjalan dengan baik, dan pemimpin-pemimpin yang akan terpilih dalam SMD dan juga Sinode GB di tahun ini adalah pemimpin yang benar-benar berasal dari Tuhan. Nanti saya akan berdoa buat GB Gatot Subroto, Rayon 12 dan cabang-cabang serta seluruh ranting-rantingnya. Kita akan berdoa juga buat seluruh jemaat yang digembalakan di tempat ini. Yang ketujuh, kita akan berdoa buat bangsa pilihan Allah, umat Israel. Dan yang terakhir, nanti kita akan berdoa buat keluarga dan anak-anak kita. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur di Segala hadapan puji, Tuhan. syukur Kami naikkan kami syukur persembahkan kami di bagi hadapan-Mu Tuhan. Pagi Saat hari pagi ini hari ini kami kami datang datang ke berdoa. hadapan Tuhan, membawa bangsa kami Amin. dalam Kami tangan membawa Tuhan. bangsa kami. Kerinduan kami diberkatilah Tuhan memberi kiranya damai Indonesia, biar kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Amin. kami, kasih sayang Tuhan tercurah Amin. atas bangsa kami, dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah Dalam nama Yesus. atas Indonesia. Diberkatilah Presiden kami Amin. beserta para kabinet, diberkatilah setiap Amin. pemerintahan dari yang pusat sampai yang terbawah. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami ini Tuhan. Biar damai sejahtera yang dari surga turun atas bangsa kami. Di tengah-tengah keberagaman yang ada di bangsa ini, biar kiranya persatuan dan kesatuan terjalin. Dan Amin. biar kiranya anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dan atas bangsa kami ini. Ya, Tuhan, Engkau yang menjauhkan bangsa kami dari pertikaian, Engkau yang Amin. menjauhkan bangsa kami dari bencana alam, dan biarlah kiranya Amin. bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan, bangsa kami ada di pikiran Tuhan, dan keselamatan Amin. terjadi bagi Indonesia. Dan kami rindukan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala Amin. golongan-golongan orang-orang yang hendak menghancurkan bangsa ini, di dalam nama Yesus kami mau perkatakan, semuanya Amin. digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Namun tali persaudaraan di antara keberagaman itu terjalin di tengah-tengah Indonesia bangsa bagi kami ini, kemuliaan Bapa. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan daerah di mana kami tinggal Tuhan. Kami Amin. serahkan Rokan Hilir dalam tangan Tuhan. Firman Diberkatilah kota kami, diberkatilah desa kami Seramban Jaya, dan biar kiranya Tuhan desa kami menjadi desa yang diberkati Tuhan, menjadi desa yang dimenangkan Tuhan, menjadi desa yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan biar kiranya anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas daerah kami, keselamatan terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami, berkatilah daerah kami Rokan Hilir, berkatilah desa Seramban Jaya, dan kiranya Tuhan kasih setia Tuhan, anugerah
Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa dan daerah kami ini Amin. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami doakan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ruby Nadi Abraham yang Tuhan percayakan memimpin Gereja Bethel Indonesia. Kami mohon hikmat bijaksana daripada Tuhan menolong hamba-Mu ini. Berkati dia, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan juga memberkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyotoya Harjo. Berkati hamba-Mu ini di usianya yang tidak muda lagi, biarlah pengurapan Tuhan senantiasa menyertai dia. Hamba-Mu ini terus memiliki kepekaan untuk menangkap isi hati Tuhan dan pesan-pesan-Mu, sehingga kami hamba-hamba-Mu yang muda-muda ini tetap dalam tuntunan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gede yang ada di Pekanbaru. Berkati Rayon 12. Tambah-tambahkan pengurapan Allah atas hamba-Mu ini. Beri hamba-Mu kesehatan, umur yang panjang, kekuatan, hikmat bijaksana. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, berkati juga buat hamba-Mu Bapak Pendeta Luther Harefa yang ada di Duri, beserta dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang lain. Subrayon 12A maupun B diberkati Tuhan. Bahkan seluruh cabang-cabang dan ranting diberkati Tuhan. Biar setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani di berbagai daerah di seluruh Riau, bahkan cabang-cabang yang ada di Malaysia, yang ada di Bali diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan kami semakin luar biasa Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat SMD dan juga buat Sinode Gereja Bethel Indonesia yang akan berlangsung di bulan Mei dan Agustus 2023. Tuhan tolong SMD kami akan berlangsung di Pekanbaru. Urapan Tuhan mengalir, memberkati, memimpin semua dalam keadaan damai nantinya ya Bapak. Demi nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Sinode yang akan dilakukan di SICC Bogor ya Bapak. Berkati, bahkan kami hamba-Mu yang akan berencana untuk ikut serta. Tuhan memberkati kami, Tuhan mencukupkan segala biaya yang kami perlukan, meski dalam jumlah yang cukup besar bagi kami, tapi kami percaya bahwa Allah kami akan memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati buat setiap pelayanan kami. Berkati buat pelayanan yang ada di GB Gatot Subroto. Berkati buat pelayanan yang ada di Rayon 12. Berkati seluruh cabang-cabang, seluruh ranting yang ada di daerah. Berkati hamba-hamba-Mu. Engkau pakai setiap kami menuai banyak jiwa-jiwa dari berbagai suku bangsa. Istimewa suku Melayu yang ada di daerah kami ini, suku Jawa, Minangkabau, bahkan suku Batak, suku Nias, Chinese, dan suku bangsa lainnya ya Bapak. Engkau Allah yang menyelamatkan setiap suku bangsa yang ada di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak, mendoakan buat seluruh jemaat yang Kau percayakan dalam penggembalaan di GB Seramban Jaya. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu yang Kau percayakan dalam penggembalaan di sini maupun di cabang Pondok Pujian dan Doa di Ujung Tanjung. Berkati Tuhan. Berkati kesehatan mereka semua. Berkati pekerjaan mereka. Mereka yang bertani, yang berkebun. Tuhan memberkati mereka yang berdagang, berwira swasta, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja di tempat-tempat lain, di jalanan, Engkau Allah yang memberkati. Mereka yang berwira swasta diberkati.
Terima kasih, jauhkan setiap jemaat-Mu dari pundi-pundi yang berlubang. Tetapi Tuhan memberkati mereka, dijauhkan dari sakit penyakit. Demi nama Tuhan Yesus, pintu berkat-Mu terbuka bagi setiap jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa buat bangsa pilihan Allah, umat-Mu, bangsa Israel. Firman-Mu berkata, siapa yang memberkati, bangsa ini akan diberkati. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, kami berdoa, diberkatilah umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Diberkati kemuliaan-Mu nyata atas bangsa ini. Tuhan semakin pakai mereka jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus dari tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami juga berdoa buat anak-anak kami, Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah anak-anak jemaat-Mu. Dalam kesehatan mereka, tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar mereka akan pergi sekolah ya Bapak. Tuhan yang mengiringi langkah mereka, jauhkan mereka dari petaka, dari kecelakaan. Tetapi Tuhan yang menolong, menghantarkan mereka boleh pergi, belajar, dan mereka boleh pulang nanti dalam keadaan sukacita. Terpujilah Tuhan. Berkati lingkungan kami ini ya Bapak, orang-orang di sekitar kami. Keselamatan daripada Tuhan turun atas mereka juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat kasih anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita di saat pagi hari ini, besok Maranatha, hingga Yesus datang kali yang kedua, bahkan selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.